Viper Crypto. Di sini saya akan sedikit membahas tentang berita terbaru ya mengenai Bitcoin. Jadi good news atau berita bagus ya. Di sini ada sebelumnya kan ada berita buruk ya yang menimpa Bitcoin atau cryptocurrency sendiri. Ada berita negatif yang dari banyak negara memunculkan berita bahwa Bitcoin akan crash dan bubble ya atau penghancuran. Jadi di sini akan saya membahas itu berita terbaru tentang Bitcoin dan berita positif ya tentang pasar kripto sendiri. Jadi sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya bisa di-subscribe dulu untuk menambah saya lebih semangat dalam mencari informasi dan berbagi pada teman-teman semua ya. Jadi di sini langsung saja saya akan sharing ke teman-teman informasi bagus yang untuk per hari ini ya. Ini ada dari Warta Ekonomi ya. Jadi dijelaskan investasi Bitcoin meningkat di Indonesia bersamaan dengan penyebaran aset kripto yang lebih cepat di negara berkembang daripada negara maju. Jadi di sini sudah ada ABI ya, Asosiasi Blockchain Indonesia. Di sini ada berita juga tentang berita bagus ya. Bisa teman-teman cari sendiri di Warta Ekonomi per hari ini ya, tanggal 23 April. Jadi di sini jelaskan memang pasar kripto itu memiliki risiko tinggi. Jadi dihimbau masyarakat untuk lebih menganalisa terlebih dahulu tentang cryptocurrency itu sendiri. Jadi di sini ada berita bagus mungkin dari Indonesia sendiri atau negara-negara berkembang, pengguna aset cryptocurrency di negara berkembang itu dinyatakan meningkat ya dibandingkan negara maju. Jadi otomatis akan menambah jumlah nilai uang yang beredar di pasar kripto sendiri ya. Itu nilai positifnya dari Warta Ekonomi ini beritanya, intinya. Saya sudah sempat baca. Di sini lagi satu yang akan saya bagikan ke teman-teman, yaitu tentang ini ya, finance ya. Juga diinfo oleh kontan.co.id. Di sini dinyatakan BNB akan dinyatakan bagus ya untuk jangka panjang, akan membuat inovasi-inovasi baru untuk cryptocurrency dan aset Binance sendiri. Bisa teman-teman lihat BNB ini masih peringkat ketiga, dan juga hal ini bisa dilihat dari volume perdagangan BNB setelah satu hari. Jadi BNB dalam 24 jam terakhir volume transaksi BNB mencapai 205 juta atau yang tertinggi nomor 2. Hanya kalau dari Doge ya. Ini di berita untuk Indodax ya sendiri, untuk di Indodax sendiri yang merupakan exchange Indonesia, exchange lokal Indonesia. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri atau teman-teman search sendiri ya di Investopedia, juga di berita-berita lain ya. Ini untuk berita positif yang mudah-mudahan orang-orang besar seperti Elon Musk, seperti Justin Sun dan yang lain bisa membantu merecovery pasar kripto sendiri ya, karena di Amerika Serikat sendiri telah menyebarluaskan berita tentang cryptocurrency atau pasar kripto ini akan hancur ya. Jadi itu membuat harganya
anjlok dan semua pada panic sell ya. Jadi trader dan investor pada meninggalkan Bitcoin. Jadi isu yang beredar sini yang saya dapat dari teman-teman di grup juga, bahwa ini merupakan cara dari Amerika sendiri, Amerika yang membuat pasar kripto itu hancur ya, karena media-media di Amerika berbondong-bondong untuk membuat berita tentang kehancuran cryptocurrency sendiri. Jadi mungkin di sana ada satu isu politik ya, menurut teman-teman di grup, di diskusi kami juga di grup, menyatakan bahwa di pasar Amerika sana pemerintahnya sedang kehilangan atau kekurangan dana ya, karena sudah habis difokus di COVID-19, jadi pandemi ini. Jadi pemerintah di sana, ini baru isu juga ya, jadi belum ada berita resminya. Jadi menurut dari pengalaman teman-teman di grup juga, di Amerika sana ada isu bahwa pemerintah AS akan masuk ke pasar kripto agar mendapatkan profit untuk menunjang pemerintahan, begitu informasinya. Jadi untuk link informasinya saya tidak dapat bagikan karena itu merupakan gini perusahaan ya istilahnya, saya tidak berani membagikan link tersebut. Langsung aja di sana ada informasi bahwa memang sengaja dibuat berita seperti ini oleh media-media besar seperti CNBC, seperti Bloomberg dan lain-lain di Amerika sana untuk membuat berita heboh tentang Bitcoin akan bubble atau penggelembungan. Jadi itu informasi yang saya dapat bagikan ke teman-teman semua. Jadi di sini saya sarankan juga untuk teman-teman agar tetap tenang dalam situasi seperti ini, tetap hold koin teman-teman masing-masing, jangan sampai jual rugi atau cut loss, karena itu akan merugikan teman-teman sendiri juga ya. Jadi kasihan, jadi sayang sekali untuk di cut loss. Jadi termasuk saya sendiri pun di sini bisa teman-teman lihat portofolio saya ini minus sekitar 4 jutaan lebih ya. Dia dari aset 20 jutaan sudah, jadi masih minus 4 jutaan ya. Saya masih tetap tenang. Ini semua aset saya di sini turun drastis. Bisa teman-teman lihat juga turun drastis, sangat drastis ya turunnya. Ini BTT ini benar-benar drastis, juga BNB drastis, ini Cardano apalagi drastis sekali penurunannya. Jadi saya masih berusaha tenang, namun jujur masih agak takut ya sebenarnya, cuman karena saya mampu dari teman-teman dari sharing juga, saya juga merasa ya 10 di atas 20 juta masih minus ya, tapi tetap hold karena kita yakin dan semua penggemar cryptocurrency juga yakin harga bakal kembali recovery seperti awal setelah berita-berita negatif ini akan bermunculan berita positif tentang cryptocurrency sendiri. Jadi mudah-mudahan segera pulih ya untuk pasarnya. Bisa teman-teman lihat harga Bitcoinnya saat ini jatuh turun drastis ya, sangat mengerikan ya di sini sangat mengerikan. Investor-investor besar segera membantu pemulihan dari cryptocurrency ini. Mudah-mudahan ada berita baik ke depannya ini ya. Jadi sekian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jadi saran saya untuk tetap hold, tetap tahan koin Anda, jangan di cut loss. Jadi kita sama-sama berdoa untuk kedepannya mudah-mudahan segera pulih kembali pasar cryptocurrency. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.